Salam sejahtera saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam program Dimensi Iman Kristiani. Kau memberi aku makan, waktu aku lapar dan minum waktu aku haus. Bilakah? Sebuah pertanyaan dan dialog menarik yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 25. Tentang bagaimana realita hidup dan memahami di dalam kehidupan kini untuk nanti. Saudara, sangat-sangat terang benderang. Apa kata Alkitab? Namun sebelum lanjut kita berdoa, saudaraku yang kekasih. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Berkati sertai kami di perenungan kami akan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Hidup kami berkenan untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Berkati sertai semua kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bilakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bagaimanakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Menyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku lapar, tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Dan ketika telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan berkata dan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita memikirkan bagian ini dengan sangat mudah, dengan sangat transparan kita melihat, maka apa yang kita lihat adalah gambaran yang sangat sederhana dan begitu telanjangnya tentang sorga, saudara. Sorga ini bukan tentang apa klaimmu dan keyakinanmu. Puji Tuhan, kita anak Tuhan, kita akan ke sorga. Gereja kita adalah jalan menuju ke sorga.
Yang tidak di gereja kita tidak masuk surga. Saudara-saudara, kadangkala saya pikir ada banyak orang Kristen terlalu keblinger di dalam hidup ini. Merasa dirinya paling super, sehingga tidak mampu menghargai yang lainnya. Itu menyedihkan. Nah, oleh karena itu kalau kita kembali menatap dan melihat, memikirkan, merenungkan apa yang ada di dalam Alkitab, kita diperhadapkan kepada situasi-situasi yang tidak sederhana. Maka digambarkan sebetulnya ketika terjadi second coming, kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka dikatakan dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapan dan dia memisahkan mereka. Ya, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Digambarkan bukan kerajaan sorga itu seperti orang yang menabur benih, ya lalu tumbuh. Ada malam-malam datang musuh dan menabur benih yang salah. Yang ditanam gandum, ditabur lagi lalang lalu tumbuh. Lalu murid-murid waktu itu bilang, guru kalau gitu cabut lalangnya. Tapi guru bilang tidak, biarkan saja nanti sampai musim menuai tiba. Dan ketika musim menuai tiba, lalang-lalang itu akan dikumpulkan dan dibakar. Sementara gandum-gandum itu akan dimasukkan ke dalam lumbung. Dia pisahkan lalang dan gandum nanti di akhir zaman. Tapi waktu sepanjang zaman, dua-duanya tumbuh loh. Jadi hati-hati ya. Kristen nggak Kristen, hebat. Kristen fasik yang kacau-kacau pun tampaknya sepertinya diberkati, sukses juga. Jadi hati-hati dalam memahami itu. Begitu pula ketika kita memahami bagaimana ya di dalam kehidupan selanjutnya, kambing dan domba. Sehingga seleksi dalam memilih perlu kehati-hatian yang jeli, yang luar biasa. Nah saudara-saudara yang kekasih, maka dikatakan anak manusia itu datang dalam kemuliaannya. Maka dia akan memisahkan domba dari kambing. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan, kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah waktu ditempatkan domba itu di sebelah kanan, waktu ditempatkan kambing itu di sebelah kiri, terjadi pemisahan bukan? Nah muncul pertanyaan menarik, mengapa? Domba di kanan, kambing di kiri. Lalu dia berkata kepada yang di kanan, kalian memberi aku makan waktu lapar, pakaian, minum waktu haus, pakaian waktu telanjang. Nah, perhatikan kalimat ini. Kanan, kiri. Artinya dengan segera ada pemisahan, lalu pemisahan akan dibuktikan dengan kualitas perbuatan. Kenapa di kanan, kenapa di kiri? Ini menarik ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita nanti mati, ke surga apa ke neraka? Oh nanti tunggu penghakiman. Ini nggak begitu ceritanya. Sudah ada tempatnya kanan kiri baru diomongi. Kenapa kau di kanan, kenapa kau di kiri? Jadi bukan kau benar salah lalu masuk kanan dan masuk kiri. Enggak. Itu sebetulnya clear sekali ketika Yesus bersama dengan penyamun yang di samping kanannya, bukan? Saat ini engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Belum akhir zaman kok. Jadi pengadilan tahta putih di surga nanti di akhir zaman adalah pengadilan untuk menetapkan kenapa kau di kanan, kenapa di kiri, kenapa surga, kenapa neraka. Itu. Tapi soal surga neraka masuk apa tidak, kemana, di sini, hari ini, di hidup ini. Apakah engkau hidup sesuai kehendak Tuhanmu? Apakah kau percaya pada Kristus? Ya. Kalau kau percaya, kau lakukan enggak? Kalau kau bilang kau percaya tidak melakukan, itu omong kosong besar. Tuhan akan menolaknya. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapa itu. Nah begitulah kita baca di dalam bagian ini saudara. Bagaimana kemudian dalam gambaran ini dengan sederhana kita bisa melihat satu fakta yang tidak terbantah. Bahwa sudah ada pemisahan kanan dan kiri lebih dulu. Nah sesudah dipisahkan kanan dan di kiri, barulah terjadi penjelasan mengapa ada di kanan dan ada di kiri. Jadi surga adalah soal di sini, hari ini. Bagaimana engkau kerja? Jikalau engkau percaya pada Kristus, engkau kerjakan keselamatanmu. Buah-buahnya membuktikan buah roh itu ada padamu. Bukan karunia roh, buah roh itu ada padamu. Karunia roh ada yang ditolak Tuhan. Itu Matius 7, 21, 23. Yang buah roh tidak ada yang ditolak Tuhan. Karena memang itu pertanda orang yang diselamatkan. Jadi karunia roh bukan tanda orang diselamatkan. Ya, tapi buah roh. Nah, pada waktu ini masuk kanan, ini masuk kiri. Maka yang ke kanan itu dikatakan apa tadi? Engkau memberi aku makan waktu lapar, minum waktu haus, pakaian waktu telanjang. Nggak ada tuh dibilang kau bikin mujizat.
Nggak ada itu dibilang kau bikin KKS 100 kali. Nggak ada itu dibilang kau bikin ini dan bikin itu. Hati-hati. Simpel sekali pernyataan yang diberikan. Kau memberi aku makan waktu lapar, minum, waktu haus, pakaian, waktu telanjang. Bilakah? Itu pertanyaan. Kapan nih Tuhan? Saya suka kalimat ini. Karena sebuah kalimat yang menarik, saudara. Menunjukkan menunjukkan satu suasana yang surprise dan tidak menduga. Lalu mulai bingung yang mana ya? Karena dia tidak menghitung, karena dia harus hidup seperti bagaimana dia harusnya hidup. Dia lakukan apa yang semestinya dia lakukan. Sehingga dia surprise ketika Tuhan merasa diberi makan ketika lapar, minum ketika haus, pakaian waktu telanjang. Bilakah? Ini juga mencerminkan satu sikap yang rendah hati, yang tidak jumawa, yang sadar diri dan merasa, waduh, apa yang sudah kulakukan untuk Tuhanku? Bukankah dia adalah segala-galanya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi amat sangat menarik. Camkan dan pikirkanlah. Sehingga ketika kita melihat bagian ini, ketika kita belajar bagian ini, maka kita memperhatikan bagaimana kemudian orang yang di sebelah kanan yang digambarkan sebagai orang benar adalah orang hidup dalam karya yang sejati. Apakah kalau begitu, marilah kita rame-rame ke penjara dan memberikan penghiburan. Mari kita rame-rame mengurus orang miskin dan memberi mereka makan. Mari kita rame-rame mengurus orang susah dan memberi mereka minum. Itu kah? Jelas tidak. Mereka orang benar yang sudah dibenarkan dan mereka menunjukkan buah kebenaran itu. Tidak serta-merta mengurus orang miskin masuk surga. Tidak serta-merta mengurus orang di penjara masuk surga. Saya kira ada kesalahpahaman yang mengerikan. Kalau gitu nanti orang departemen sosial semua yang masuk surga, saudaraku. Departemen keuangan gak masuk karena mengutin pajak, begitu kan? Ya tentu tidak. Tapi kualitas kehidupan yang dilakukan. Bagaimana yang digambarkan di sini adalah memikirkan orang yang tidak berdaya yang di sekitarmu. Orang-orang papa yang membutuhkan perhatianmu, kau perhatikan tidak. Artinya hidup yang berbuah kan? Hidup yang bertanggung jawab kan? Hidup yang berkemurahan hati, hidup yang baik, hidup yang bernilai tinggi, itu loh. Kau lakukan apa tidak? Itu pertanyaan. Jika engkau melakukannya, engkau sudah mendapatkan nilai luar biasa. Tetapi kenapa engkau melakukannya? Jawabannya pun sederhana. Karena engkau adalah orang pilihan yang nyala api itu hidup dalam batinmu dan kau melakukan. Jadi, pohon dikenal dari buahnya pernah kita diskusikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini menjadi bagian yang perlu. Begitulah orang-orang yang benar itu. Mereka melakukan dalam sepanjang hidupnya. Dan Tuhan memberi mereka tempat yang terhormat. Hidup kita tidak bisa berpusat pada diri kita. Orang yang hanya selalu memikirkan kekayaan dan mau menambah untuk hidupnya. Apalagi pelayanan dan tujuannya hanya untuk mendapat tambahan-tambahan. Saya tidak tahu di mana ada ruang untuk memikirkan orang miskin. Karena yang dipikirkan adalah kekayaan diri. Jadi nonsense. Kalau ada orang memikirkan kekayaan diri lalu bilang kita akan memikirkan orang miskin, kita melayani orang miskin, demi Tuhan yang hidup. Tidak mungkin itu. Tapi Pak, dia melakukan. Iya. Orang miskin pun dijual untuk mendapatkan kekayaan, banyak itu. Pelayanan kepada orang miskin bisa untuk memancing uang orang kaya. Karena orang bersimpati lalu mengulurkan tangan ke sana. Saudara, saya pelayanan di desa. Kita bikin sekolah di desa. Untuk menjaga diriku murni, tidak mudah. Itu sebab kalau pergi pelayanan, mau naik pesawat kita pergi ke Kalimantan sana, lalu sambung lagi bus, isi perut ini. Saya bayar sendiri. Karena saya tidak mau mengambil uang yang disumbangkan orang untuk anak sekolah lalu saya pakai untuk diri saya. Saya rasa saya dosa. Lah saya pendiri yayasan berani mendirikannya, masa menikmatinya. Bahkan dalam undang-undang yayasanmu itu sudah melanggar. Banyak sekali orang tanpa sadar sudah melanggar undang-undang yayasan, undang-undang negara yang paling umum. Yang seharusnya kita patuhi dalam konteks kekristenan kita. Pendiri tidak boleh menikmati. Itu hukumnya. Nah jadi saudara-saudara yang kekasih, saya sadar itu dan mengerti itu, maka saya tidak mau. Sehingga kemudian saya memotong diri saya. Tidak boleh ada pembiayaan perjalanan Bikman Sirait yang tercatat di buku yayasan. Semua harus kutanggung sendiri. Dan saya suruh orang donasi. Saya juga donatur. Saya juga rasanya berat suruh orang donasi. Lalu saya sendiri tidak apa-apa.
Pantang bagi saya seperti itu. Toh saya melihat berkat Tuhan yang limpah dalam hidup ini kok. Sehingga ketika kemudian bagian seperti ini kita kerjakan, orang sangat bersimpati dan memberi banyak bantuan. Nah, kalau kemudian saya memperkaya diri lewat ini, artinya apa? Saya memakai orang miskin untuk memperkaya diri. Itu kan mengerikan. Itu sebab saya selalu berkata, kekayaan. Saya bukan orang miskin, saya punya rumah, punya mobil. Tetapi kalau ingin lebih kaya, bukan hal yang terlalu susah. Kunci saja pelayanan seperti tadi, keluar uang. Ngapain? Cari pelayanan yang banyak dapat uang. Atau uang-uang yang dipakai, pakai untuk diri. Ngapain dikasih semua ke yayasan? Gampang kan? Tetapi aku mau melayani Tuhan. Dan aku makan minum pun dia yang cukupkan kok. Masa iya bisa aku tidak melakukan itu? Masa iya bisa aku mengabaikan apa yang Tuhanku mau? Betapa pendosanya aku. Cukuplah dosaku di waktu lampau. Bahkan masih ada dalam kekinian masa. Mengapa aku harus menambah-nambah lagi? Semangat ini kita kembangkan yuk. Saya bukan orang baik. Seringkali dalam langkah-langkah yang salah, kejebak. Bikin hal yang salah. Memalukan. Ini mesti bergumul terus. Melawan, mendobrak. Supaya tetap menjadi pemenang itu. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah mestinya kita pikirkan dalam kehidupan kita. Melayani orang yang terpinggirkan, tersisihkan, yang diabaikan. Sehingga kita melakukan apa yang mesti kita lakukan. Bukan kita mengurus orang miskin supaya kita masuk surga. Bukan kita mengurus orang yang dipenjara supaya masuk surga. No! Sebagai warga surga, kalau betul-betul kau orang pilihan, maka pasti kau akan melakukan. Itu ukurannya. Jangan bilang engkau warga surga. Jangan bilang engkau masuk surga. Jangan bilang engkau Kristen yang baik, tapi kau abai mengurus itu. Tapi jangan juga tepuk dadamu karena kau memberi orang miskin makan, minum. Tapi kau tidak pernah memberi hati untuk mereka. Kalau hanya sebuah tindakan sederhana itu, sudah enggak waktunya lagi. Nasi gratis, minum gratis, gampang mengerjakan. Itu hanya soal rupiah, soal dana. Siapapun kalau dikumpulkan yang mau makan gratis, orang ngantri. Mana ada orang bodoh tidak mau makan gratis. Ada uangnya pun dia akan mau makan gratis. Iya kan? Dan kalau kita orang kasih orang makan gratis hari ini, besok dia makan apa? Secara edukasi saja tidak mendidik. Harusnya kita lakukan yang mendidik supaya membuat mereka terpola dan maju dalam hidupnya. Tetapi bagaimana sesungguhnya? Melakukan apa yang Tuhan mau. Nah ini yang kita pikirkan saudaraku. Menjalani hari-hari kita itu loh. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Camkanlah itu, pikirkanlah itu, renungkanlah itu. Sehingga ini menjadi panggilan hidup kita. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Panggilan hidup kita untuk berjalan di jalan yang Tuhan mau. Dan hidup kita memuliakan nama Tuhan itu. Puji Tuhan. Maukah saudaraku? Harus dong. Tapi sudahkah? Itu persoalannya. Ayo kita lakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita kerjakan. Supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ini yang kita mesti pikirkan. Dan kita jalani dalam keseharian kehidupan kita. Supaya kita tidak salah saudara-saudara. Oleh karena itulah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana menjalani hari-hari kita. Bagaimana menggumuli seluruh kehidupan kita. Supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Camkan, pikirkan, renungkan. Kalau memang engkau yang benar, perhatikanlah. Lakukanlah. Ketika kita bikin sekolah di pedesaan, saya sadar betul kemudian hari baru ngeh. Pertama sih bingung urusan gimana ngebangun dananya. Sudah jalan gimana biayain anak-anak. Lama-lama makin dalam, makin berkembang, makin stres juga karena makin besar pengeluaran. Lalu pada waktu itu saya mulai berpikir, kayaknya saya salah memilih. Bergumul gak gampang. Sampainya menyadari ini gak salah. Tapi kok beban berat. Baru lagi belajar menyadari, memang mesti begitu dong. Emang dulu nggak tahu? Loh, kalau khotbah sih saya sudah. Tapi ngalamin baru. Ternyata antara khotbah dan pengalaman realita itu, hidup itu. Waduh, malu aku saudaraku. Payah juga rupanya. Itu terjadi 10 tahun lampau.
Bagaimana belajar mengerti kehendak? Bertahun-tahun terus maju dalam kehidupan untuk kita mengerti makna kebenaran, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, mereka-mereka yang ditolak pun kemudian dikatakan, kau tidak memberi aku makan waktu lapar, minum waktu haus. Bilakah ketika kau tidak peduli, kau tidak memperhatikan mereka? Kenapa? Karena mereka hanya memperhatikan dirinya. Bahkan kalau mereka kasih makan, mau mereka ambil keuntungan dari sana. Mereka hanya memperhatikan dirinya, tidak ada waktu buat yang lainnya. Mereka hanya memperhatikan dirinya, dan kepuasan mereka menjadi ukuran satu-satu dan paling utama dalam mengiring Tuhan itu. Itu yang menakutkan, tapi itu yang mereka lakukan. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pikirkanlah itu, renungkanlah itu. Tidak seharusnya kita begitu. Seharusnya lah hidup kita hidup yang berkenan pada Tuhan. Seharusnya lah hidup kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Seharusnya lah hidup kita hidup yang memuliakan Tuhan itu. Hidup kita tidak boleh jadi hidup yang salah kaprah, salah arah. Renungkanlah itu, pikirkanlah itu. Jalanilah hari-hari kita, supaya hari-hari kita hari yang berkenan kepada Tuhan. Puaskanlah batin ini menjadi kepuasan yang limpah di kehidupan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang digambarkan di dalam penghakiman terakhir, ingat begitu jelas, begitu telanjang. Jadi nggak usah berdebat nanti, nggak usah klaim kau masuk surga atau tidak masuk surga. Tanya dirimu, lihat hidupmu. Orang yang hidup oleh roh akan berbuah roh. Nggak usah berdebat panjang lebar. Nggak usah paparkan kurikulum vitemu berapa kali berkhotbah misalnya. Saya juga pernah terjebak di sana. Tidak usah paparkan kurikulum vitemu, berapa hebatnya dan luar biasanya pelayananmu, karena ahli Taurat pun punya catatan yang sama. Tetapi perlu untuk kita jabarkan, kita lihatkan bagaimana hidup kita dari hari ke hari, apa yang kita lakukan dalam mengiring Tuhan kita. Itu yang penting. Nah kalau itu ada, baru itulah menjadi ujian yang serius buat kita. Sungguhkah kita melakukan kehendaknya? Seperti apa yang dia mau? Atau sebaliknya? Saudara-saudara, camkan itu, pikirkan itu, renungkan itu. Bagaimana menjalani ini di dalam hidup itu. Jadi marilah kita hidup berkenan kepadanya. Orang itu ditolak karena hidup hanya untuk diri, tidak punya waktu untuk yang lainnya. Terlalu sibuk. Padahal bukan tidak ada potensinya. Tuhan tidak akan memaksa engkau dan aku untuk memberi dari yang tidak punya. Kita disuruh memberi dari apa yang ada pada kita. Artinya apa yang Tuhan sudah lebih dulu beri, kan begitu toh. Lalu kalau kita bisa memberi pun kita cuma meneruskan apa yang Tuhan sudah lebih dulu beri. Ngapainlah kita besar kepala, ngapainlah kita tepuk dada. Tidak ada apa-apanya. Camkan itu, pikirkan itu. Supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, oleh karena itu apa yang dikatakan? Bagaimana orang-orang benar akan masuk dalam sukacita yang penuh, dan bagaimana mereka orang tidak benar akan dibuang dalam kesakitan yang tak terbilang. Renungkanlah, pikirkanlah, nikmatilah kehidupan. Tuhan menyertaimu, Tuhan memberkatimu dalam gairah yang besar. Kobarkan api pengabdian, menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, bukan nanti tapi di sini sekarang di bumi. Mari kita lihat hidup kita. Mari kita ukur diri kita. Mari kita kenali langkah-langkah kita. Supaya jangan salah dan terjebak di tempat yang tidak semestinya. Lakukan apa yang Tuhan mau. Supaya bahagialah hidup kita dan berkemenangan. Lakukanlah apa yang Tuhan mau. Supaya hidup kita ada dalam gegap gempita yang tak terbilang. Dan hidup kita ada dalam nilai luar biasa yang menyenangkan hati Tuhan. Camkan, renungkan, pikirkan, kerjakan. Betapa indahnya, betapa menyenangkannya. Ayo kita jalani hidup kita. Ayo kita lakukan hari-hari kita. Ayo kita lakukan apa yang menjadi kehendaknya. Indah bukan? Oleh karena itu kehadiran orang Kristen seharusnya menjadi berkat tersendiri. Dan akan banyak yang tertolong. Tetapi tolong, jangan jadikan pelayanan kepada orang miskin, orang susah, semacam bentuk fenomena kegiatan beragama. Hanya sesaat saja.
sewaktu-waktu saja. Cobalah pikirkan batin kita. Kalau saudara diurus orang sebulan sekali, lalu selebihnya orang tidak mau tahu, kayak apa ya? Mana ada yang bisa jadi sih? Nah memang kalau ngurus orang susah dalam pengertian ini bukan sekali datang lalu kasih makan minum begitu aja. Hatinya ada di sana. Dia lakukan. Hatinya ada di sana, dia kerjakan. Itu yang menjadi penting. Nah kita nggak di sana, nggak hati kita. Di sana nggak sikap hidup kita. Jadi bukan cuma gaya pelayanan kita. Bukan jenis kegiatan. Ini tolong hati-hati dibedakan. Itu datang luapan hati yang sungguh. Jadilah yang benar. Ayo kita sama-sama yuk. Saya pun akan terus belajar untuk memahami kebenaran dan peka. Supaya jangan sampai nanti mendengar kalimat yang tak mengenakkan, bukan? Karena itu ingat. Jangan besar kepala dan menepuk dada. Mengklaim diri sebagai yang luar biasa. Tanpa pernah mau memeriksa diri. Dan mengevaluasi hari-hari. Sudahkah hidup kita seperti yang Allah kehendaki? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lapar, haus, telanjang. Itu pergumulan kehidupan anak manusia di kolong langit ini. Dimanapun kita ada, kita akan melihat itu. Perjuangan yang sangat luar biasa. Tantangan yang sangat hebat. Dan itu akan menjadi batu ujian bagi semua orang percaya. Kita lakukankah yang benar itu? Atau kita hanya memperkaya diri tanpa pernah membantu orang miskin untuk bisa mandiri? Atau kita hanya makan sendiri tanpa pernah membantu mereka yang kelaparan supaya bisa mendapat sedikit kenikmatan dan rasa kenyang? Atau kita hanya orang yang berpesta pora dalam berbagai minuman dan sangat menyenangkan, tapi tak pernah berbagi bagi mereka yang kehausan, sehingga mereka tetap menjerit dengan tenggorokan yang kekeringan? Di mana kita ada? Berbagikah kita dalam rasa dan perhatian, sehingga rela melangkahkan kaki bagi mereka yang terpenjara oleh tali besi, terpenjara oleh perilaku hidupnya, terpenjara oleh hari-hari yang menyedihkan, dan kita mau datang melihat, berbagi dan membangun, menguatkan? Sebuah pertanyaan menarik yang memerlukan jawaban serius dari kita. Nyatakanlah. Kerjakanlah. Biarlah ini mewarnai hidup kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ini mewarnai hari-hari kita, sehingga hidup kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Berkelahilah dalam zaman ini, dan menangkan pertempuran dengan kualitas kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Tuhan menolong kita. Selamat berbagi bagi yang haus, lapar, dan telanjang. Bijaklah mengerti. Amin. Kita berdoa, saudara yang kekasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, karena boleh mendengar firman-Mu. Buat kami berani melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hidup kami berkenan kepadamu. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, terus jalani hari-hari hidupmu. Sampai bertemu kembali dalam dimensi iman Kristiani. Doakan terus pelayanan kita. Ambil bagian. Tuhan memberkati. Shalom.